Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bersama saya Tita, spesialis UMKM naik kelas. Di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu peluang bisnis ada di mana-mana. Percaya nggak sih sebenarnya peluang bisnis itu selalu ada di sekitar kita, tinggal bagaimana cara kita melihat dan memanfaatkannya. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana cara menemukan peluang bisnis yang mungkin selama ini terlewatkan, tonton video ini sampai habis. Peluang ke-1, pelajari masalah di sekitar kita. Pertama, perhatikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Setiap masalah sebenarnya bisa jadi peluang bisnis loh. Misalnya di sekitar rumah banyak anak muda yang sering kesulitan mencari tempat nongkrong yang nyaman, yang aman. Kamu bisa hadirkan dengan membuka kafe kecil atau tempat ngopi yang ramah kantong. Cobalah lihat apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu pikirkan solusi yang bisa kita tawarkan. Beberapa contoh cara menemukan peluang bisnis dengan mempelajari masalah di sekitar kita. 1. Kendala dalam mengakses makanan sehat. Banyak orang di perkotaan atau daerah yang sibuk sering kesulitan menemukan makanan sehat yang praktis dan cepat. Peluangnya, kamu bisa menangkap peluang ini dengan mencoba menawarkan produk makanan sehat siap saji seperti salad, jus sehat, abon, atau snack rendah kalori yang mudah dibawa dan praktis. Ini bisa jadi bisnis yang menguntungkan, terutama dengan meningkatnya tren hidup sehat. Yang kedua, kurangnya jasa antar barang dalam skala kecil. Di beberapa area perumahan mungkin belum banyak jasa antar barang kecil seperti dokumen, makanan, atau barang-barang belanjaan. Kamu bisa membuka layanan antar barang skala kecil yang fleksibel dengan harga terjangkau. Apalagi jika kamu memiliki kendaraan sendiri. Enak ya. Bahkan bisa juga dengan bekerja sama dengan pemilik UMKM di sekitar. Yang ketiga, kebutuhan akan pendidikan non-formal. Banyak orang tua yang menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan tambahan di luar sekolah. Tapi kadang kursus formal harganya cukup mahal. Jika kamu ahli dalam mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, bahasa Inggris, atau memiliki keterampilan khusus seperti musik, bahasa, menggambar, melukis, kamu bisa memulai jasa les privat atau kursus online. Kedua, manfaatkan hobi atau keterampilan sendiri. Selanjutnya, manfaatkan hobi atau keterampilan yang kita punya. Kadang hal-hal yang kita sukai bisa jadi sumber penghasilan yang besar. Misalnya, kalau kamu punya hobi fotografi, coba tawarkan jasa foto untuk acara kecil-kecilan di sekitar. Atau kalau kamu suka masak, kamu bisa mulai menjual hasil masakanmu secara online. Pasarkan lewat WA, pasarkan lewat Facebook. Hobi dan keahlian ini bisa membuka banyak pintu peluang bisnis asal kita berani untuk memulai. Lagi keterampilan menulis. Kalau kamu punya hobi dan bakat menulis, banyak opsi bisnis yang bisa kamu coba. Misalnya menjadi penulis lepas atau copywriter untuk blog, website, atau media sosial. Kamu juga bisa menulis e-book atau buku yang bisa dijual secara digital. Jika suka berbagi tips, kamu bisa membuat blog sendiri yang bisa
dimonetisasi atau menawarkan jasa sebagai ghostwriter bagi orang yang ingin menulis buku tapi tidak punya waktu. Selanjutnya lagi, kalau kamu hobi merajut atau membuat kerajinan tangan, bagi yang senang membuat kerajinan tangan seperti merajut, menyulam, membuat aksesoris, ini bisa menjadi bisnis kreatif yang sangat menarik. Kamu bisa menjual hasil kerajinan tersebut di media sosial, marketplace, atau bahkan pameran produk lokal. Karena semakin banyak orang yang tertarik pada produk handmade yang unik, hasil karyamu bisa punya daya tarik tersendiri di pasaran. Peluang yang ketiga, manfaatkanlah perkembangan teknologi dan tren pasar. Teknologi saat ini membuka peluang bisnis yang tak terbatas. Dengan media sosial, misalnya, kita bisa memperkenalkan produk kita ke lebih banyak orang. Selain itu, tren pasar juga selalu berubah-ubah. Jadi kita bisa terus memperbarui bisnis kita sesuai dengan tren yang sedang digemari masyarakat. Misalnya sekarang, tren makanan sehat sedang booming nih. Kamu bisa coba jualan makanan sehat yang rendah kalori, minuman jus segar, abon sehat, dan seterusnya. Membangun bisnis di media sosial dengan berkembangnya teknologi media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, kita bisa memanfaatkannya untuk membangun bisnis secara online. Banyak produk atau jasa yang viral berkat media sosial tersebut. Misalnya, kamu bisa membuat konten kreatif tentang produk atau layananmu di TikTok atau Instagram Reels. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan fitur iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Media sosial juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan dan pemilik, sehingga kamu bisa tahu apa yang mereka sukai dan butuhkan. Membuka layanan pesan antar makanan lewat aplikasi. Tren memesan makanan secara online terus meningkat sepanjang tahun, terutama sejak pandemi nih. Kamu bisa memanfaatkan teknologi ini dengan mendaftarkan usaha kalian semua berupa makanan di platform pesan antar seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan bekerja sama dengan platform ini, kamu bisa lebih mudah menjangkau pelanggan tanpa perlu biaya tinggi untuk pemasaran, karena aplikasi-aplikasi tersebut sudah punya basis pelanggan yang besar. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan mengikuti tren pasar terkini, kamu dapat mengembangkan bisnis secara mudah, yang relevan dan lebih diterima oleh pasar. Nah, teman-teman semua, itu dia beberapa cara untuk melihat peluang bisnis yang sebenarnya ada di sekitar kita. Intinya peluang itu selalu ada, asalkan kita jeli melihat dan siap bertindak. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa memberikan kalian inspirasi untuk mulai menemukan ide bisnis dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.